Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di hari pertama di minggu ini, tepatnya Senin 26 Juni tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 6 hari bersama kitab Efesus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat. Maka kita akan membaca kitab Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul renungan kita hari ini, bijak mengatasi perbedaan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita pasti sangat tahu bahwa tidak mudah hidup di tengah perbedaan yang ada dalam masyarakat. Meskipun kenyataannya tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis dengan yang lain. Mari kita memerhatikan keluarga masing-masing. Semua berbeda satu dengan yang lain, bukan? Apalagi dalam lingkungan belajar, bekerja, bahkan bermasyarakat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ingin menunjukkan bahwa ada banyak sekali perbedaan di antara jemaat, baik latar belakang maupun karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang. Namun mereka satu iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus menjaga dan memelihara kesatuan tersebut. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan di antara mereka. Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis yang harus mereka kerjakan dalam hidup bersama, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Rendah hati menjadi penting karena di antara umat memiliki perbedaan karunia, pemahaman pendidikan, bahkan status sosial. Sehingga masing-masing dengan rendah hati harus saling menerima dan saling menghargai. Sikap lemah lembut diperlukan karena kebiasaan atau cara hidup setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga jemaat dapat saling memaklumi satu dengan yang lain. Sikap sabar menjadi kunci ketika berhadapan dengan hal-hal atau orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Bahkan ketika orang lain sikapnya tidak seperti yang diharapkan. Sikap saling membantu menjadi penentu terjadinya keseimbangan dalam hidup bersama di tengah-tengah perbedaan antara yang kuat pun yang lemah. Maka bukan hal yang mustahil kesatuan itu tetap terjaga apabila masing-masing mengambil sikap yang bijak seperti saran Rasul Paulus. Ada banyak kelompok yang harus kita jaga karena kita ada di dalamnya. Seperti keluarga, tempat belajar, bekerja, bahkan berbangsa. Bijak dalam bersikap di tengah-tengah perbedaan yang ada membuat kita hidup damai dengan semua orang, bahkan menjaga kesatuan. Oleh karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan bicara kepada kita. Mari kita belajar mengerjakannya meskipun kadang-kadang ego kita tidak mudah untuk dikalahkan. Belajar mengutamakan orang lain, menunjukkan kasih satu dengan yang lain adalah panggilan sorgawi yang harus kita kerjakan. Di dalam gereja, sebagai jemaat yang disatukan dalam tubuh Kristus, mari kita saling melengkapi, menjaga sikap satu dengan lain, mengutamakan satu dengan lain. Bahkan kita harus saling berdoa, mendoakan satu dengan lain. Kiranya kemurahan Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.